Dr. Spesialis Penyakit Dalam, KKV Vinasi, FACP Vicamar, yang terhormat Ketua Umum FULDFK Indonesia, Akhina Muhammad Ihsan Nabil Fadlur Rahman SK. Yang terhormat Ketua Pelaksana kita pada pagi hari ini, Akhina Ahmad Ahda. Yang kami hormati juga seluruh undangan pada acara pada hari ini, serta yang berbahagia seluruh peserta Rakernas 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berhadir di acara Rakernas FULDFK Indonesia 2020 dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya keimanan. Perkenalkan, saya Silvi Insyani yang pada kesempatan ini bertugas sebagai Master of Ceremony. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah buka, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, lalu memasuki acara inti yaitu sharing session. Diakhiri dengan penutup dan pembacaan doa. Baik, kalau begitu langsung saja kita memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Akhina Syafiq dan Akhina Andri. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم الملائكة على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah kita sejenak mengadakan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah jam'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah namalu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Rakernas PULDFK 2024 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah, nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Perkuatkanlah ukhuwah Islamiyah di antara kami. Janganlah Engkau biarkan adanya perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih manfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang terdahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa ala alihi wa amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Ahmad Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semuanya kita bisa berkumpul meramaikan H-1 kegiatan Rakernas kita gitu ya, dengan pemateri yang sangat kita banggakan, Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan KKP. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Dr. Eka ya, dok. Kemarin pas di Banjarmasin saat beliau datang buat kegiatan TAPDI,
kalau Dokter Eka masih ingat sama Dokter Wiwit kemarin kita juga bikin kegiatan sharing session di LDFK-nya ULM. Alhamdulillah kita bisa bikin kegiatan sharing session lagi di tingkat yang lebih di tingkat yang lebih tinggi gitu ya, di tingkatnya LDFK nasional. Oke, teman-teman nanti kita akan bikin sharing session lagi gitu ya. Eh, di kedepannya, yang saat ini kan kita bikin untuk targetnya adalah target utamanya adalah para pengurus LDFK, para pejabat-pejabatnya LDFK untuk apa ya, bikin kedekatan kita dan meramaikan kegiatan terakhir nanti besok. Nah, nanti harapannya kami akan bikin juga sharing session selanjutnya yang itu akan jadi kerjasama kita LDFK dan para LDFK untuk eh, bikin sharing session dengan target utama itu nanti maba. Dan ini mungkin akan jadi solusi bagi teman-teman LDFK yang eh, ingin SDM-nya tambah banyak, yang masih kesusahan untuk cari SDM nanti eh, itu akan sangat membantu di sana. Jadi saat misalnya maba itu udah masuk grup SN, masuk grup SB, masuk grup mandiri sebelum mereka masuk kuliah offline, LDFK itu udah datang pertama kali di hadapan mereka. Jadi LDFK yang pertama kali mereka kenal, LDFK kakak-kakak LDFK nanti yang pertama kali dekat sama mereka. Gitu. Dan LDFK pertama kali organisasi yang mereka kagumi. Nanti untuk lebih jelasnya tunggu besok penjelasannya kayak gitu. Jadi semoga kegiatan ini bisa jadi memulai kedekatan kita sebelum nanti rakernas besok seperti itu. Dan mungkin tentunya akan banyak pengalaman-pengalaman dari Dokter Eka yang akan kita terima sebagai bekal kita nanti untuk saat ini bahkan nanti sampai kita lanjut di perjuangan profesi kita, perjuangan dakwah kita, perjuangan manajemen kita sampai kita mati dan mudah-mudahan semuanya dibalas Allah dengan surga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Semangat untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Akhina Ahmad Ahmad. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum FUL DFK Indonesia kepada Akhina Muhammad Ihsan Nabil Eskat saya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Baik ikhwas semuanya, pertama saya mengucapkan yang terhormat kepada Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular Vinasim, FACP Vica Mars, selaku pemateri sharing session kita pada pagi hari ini, yang sangat luar biasa beliau dari backgroundnya, dari keorganisasiannya, dari segi kebermanfaatannya kepada masyarakat baik muslim maupun non muslim itu sangat-sangat besar gitu, baik di Indonesia maupun di dunia itu sangat-sangat besar kontribusi beliau insya Allah. Yang kedua yang saya hormati itu Ketua DPO FULDFK tahun 2024 itu Akhina Karisma Ahmad, sarjana kedokteran sekaligus saudara Ana ya. Jadi yang selalu berusaha membangkitkan semangat Ana ketika Ana dalam keadaan terpuruk dengan cara beliau yang lembut. Walaupun sebenarnya beliau tuh orang Surabaya yang stereotipnya itu orangnya keras-keras. Kemudian yang saya hormati mas-mas dan mbak-mbak DPO lainnya yang dengan kepeduliannya dan juga sense of belonging terhadap full DFK-nya itu terus mendukung gitu agar full DFK ini terus eksis, agar dapat terus berdakwah dalam dunia kedokteran muslim di Indonesia. Kemudian yang saya hormati ketua-ketua LDFK maupun perwakilannya yang telah bergabung melalui Zoom ini untuk mengikuti acara sharing session yang merupakan bagian dari rangkaian acara Rakernas. Itu Ana memohon maaf apabila masih melaksanakannya secara online karena beberapa kendala. Namun harapan Ana dengan acara online ini sendiri
tidak menghalangi kita untuk terbentuk koneksi. Kemudian yang saya hormati juga yaitu ketua-ketua wilayah, baik wilayah 1, 2, 3, dan 4, yang masing-masingnya memiliki kesibukannya tersendiri, baik koas ataupun seperti Mas Abil yang mungkin saat ini sedang praktikum. Itu hal-hal yang menjadi kesibukan kita, meskipun demikian kita juga memiliki kewajiban dalam dunia dakwah. Semoga kita semua dikuatkan dalam mengemban amanah ini. Kemudian yang saya hormati, Ketua Pelaksana Rakernas 2024, yaitu Akhi Ahmad Ahdal, yang telah menjadikan acara ini memiliki makna ya, memiliki tema, yaitu membangun pondasi ikhtiar menuju ketaatan dan keikhlasan ya. Dan yang saya sayangi, Kadep seluruh departemen yang ada di full DFK maupun di DEP ataupun DEW yang terus-menerus berusaha untuk menyemangati anggotanya gitu. Meskipun Anda tahu pasti banyak permasalahan yang dihadapi baik itu di full DFK maupun di luar full DFK. Dan juga yang Anda banggakan anggota full DFK, DEP, DEW yang juga telah memutuskan untuk bergabung dengan jamaah ini, memutuskan untuk bergabung dengan gerakan ini. Semoga antum-antum semua itu dikuatkan pundaknya. Semoga diberikan kekuatan. Meskipun ada istilah amanah tidak salah memilih budak, tapi ana harap antum menjadi budak-budak yang seperti Bilal bin Rabah, mampu membawa Islam menuju keemasannya, mampu menjadi orang-orang yang bermakna bagi Islam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita di sini kerja kita sehari-hari adalah kerja dakwah. Baik itu kita kerja dakwah di full DFK ataupun kita kerja dakwah di sehari-hari. Karena dakwah tidak melulu hanya bersifat yang kita sampaikan di mimbar masjid, tidak melulu yang kita sampaikan di mentoring-mentoring atau liko kita, tapi dakwah juga kita cerminkan ketika kita berakhlak sehari-hari gitu. Kita tidak berkata kasar, kita selalu melakukan sholat 5 waktu, dan kalau kita ajak juga teman-teman kita yang mungkin masih bisa diajak, itu juga menjadi ladang dakwah kita gitu. Dengan kita menjadi seorang yang profesional, itu menjadi dakwah profesional. Kemudian eh, dengan kita menjadi orang yang berprestasi di kampus-kampus kita, kita menjadi bagian dari dakwah akademik. Jadi banyak bentuk dakwah yang bisa kita, perlu kita cari adalah mode dakwah mana yang harus kita lakukan, mode dakwah mana yang sanggup kita lakukan. Oh, Ana mungkin orangnya tidak terlalu pintar, tapi Ana bisa apa ya, merangkul teman-teman yang pintar untuk eh, bergabung ke jamaah dakwah. Itu adalah bentuk dakwah yang kita bisa berikan. Oh, Ana orangnya pintar banget, tapi Ana nggak terlalu pandai ngomong untuk berdakwah. Oh, artinya kita berdakwah dengan akademik, dengan bagaimana kita mencontohkan bahwa orang-orang yang berdakwah ternyata tidak jelek-jelek kok nilainya. Itu mungkin hal-hal yang bisa dicontohkan oleh kita gitu. Kemudian tadi kan tema yang disampaikan oleh eh, tim Rakernas ini sendiri, panitia Rakernas ini sendiri adalah bangun pondasi ikhtiar menuju ketaatan dan keikhlasan. Pertama untuk keikhlasan dulu lah. Keikhlasan itu sendiri, mungkin kita akan berpikir kalau keikhlasan itu melulu tidak mengharapkan balasan, gitu. Tapi itu tidak benar ya. Karena sejatinya kita juga dokter, kita dituntut ikhlas, tapi kita kan nggak dengan ikhlas itu tidak menerima gaji gitu. Kita tetap menerima gaji sebagai balasan. Makanya kalau misalnya teman-teman semua merasa lelah, merasa tidak dihargai, silahkan untuk menyampaikannya gitu. Dan insya Allah kami akan selalu menghargai usaha teman-teman, mau yang ringan maupun yang berat, baik dari teman-teman LDFK yang nantinya akan mengambil tender, maupun teman-teman anggota yang akan berkontribusi di Full FK secara langsung. Kemudian juga dalam ketaatan. Ketaatan bukan berarti kita manut-manut wae gitu kalau bahasa Jawanya ya. Tapi kita juga harus memberikan masukan gitu. Berikanlah masukan kepada anak, berikanlah masukan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin ini adalah forum pertama yang bisa kita laksanakan kepada teman-teman ketua LDFK, yaitu Rakernas ini. Tapi di
forum-forum lain, misalnya ada hal-hal yang kurang mengenakan dari teman-teman LDFK, bisa sampaikan langsung. Bisa sampaikan ke Ana, ke ketua wilayah, maupun ke kadep-kadep yang ada. Atau kalau misalnya kenalnya sama salah satu anggota, boleh disampaikan. Misalnya dari teman-teman WKS kenalnya sama Farhan, Farhan Setio gitu. Sampaikanlah ke Farhan. Nanti Farhan menyampaikan ke Ana atau ke teman-teman PI yang lain, itu boleh. Atau teman-teman UI kenalnya sama Mas Karisma gitu. Terus merasa full FK ini agak-agak kurang gitu. Bisa sampaikan ke Mas Karisma, nanti insya Allah Mas Karisma akan menyampaikan ke Ana juga. Jadi itu agar kita selalu berkembang, agar kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. eh, Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita, meskipun lingkungan kita itu tidak mendukung. Meskipun kita berprosesnya perlahan, tapi tetaplah berusaha. Tetaplah bernafas, kalau kata Jack yang ada di SpongeBob, Ana lupa juga namanya. Dan tetap bernafas, insya Allah kita akan bertemu di surga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya, Akhina Muhammad Ihsan Nabil. Langsung saja kita masuki acara inti kita, yaitu sambutan, mohon maaf, sharing session. Sharing session akan disampaikan oleh Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, KKP Finasin, FACP Kecamatan. Kalau gitu, langsung saja saya sapa terlebih dahulu ke materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bersama kami? Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar. Salam. Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, dokter, apakah sudah siap untuk sharing session bersama kami? Ya, bisa langsung saya mulai atau gimana? Langsung saja saya serahkan sesinya kepada dokter. Oke, kita mulai ya. Waktu saya 30 menit ya. Sama. Baik, izin share screen. Saya belum bisa share screen ya. Mohon izin panitia mungkin boleh dibantu memberikan akses screen-nya. Oke ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bentar. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berjumpa secara online ya di media online ini dan insya Allah kita merupakan eh, apa pengikut Rasulullah Nabi yang memperjuangkan Islam yang bersama sahabatnya, bersama keluarganya, dan bersama para tabiin berjuang untuk menegakkan Islam dan insya Allah kita menjadi generasi penerusnya. Eh, Teman-teman sekalian, sebenarnya tadi saya eh, tidak tidak menyiapkan secara khusus materi gitu ya, tapi tadi eh, apa Ahdal mengingatkan saya ada acara yang di Banjarmasin ya. Jadi saya tadi buka file saya dan alhamdulillah judulnya sama gitu. Jadi saya akan cuma berubah judul sedikit dan kemudian kita bahas tentang ini. Dan saya rasa ini sangat 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 relevan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tidak terlalu mengawang-awang dan sebenarnya baik enak kalau disampaikan secara offline ya. Tetapi eh, kita coba eh, diskusi tentang bagaimana eh, sharing aja pengalaman pribadi saya pribadi dalam membangun strategi menuju kesuksesan dalam karir dakwah dan organisasi.
Mudah-mudahan saya rasa saya sendiri bukan merupakan suatu contoh yang sempurna, contoh yang apa bisa menjadi satu-satunya gitu ya. Tetapi teman-teman sekalian bisa melihat banyak tokoh-tokoh yang memang jauh lebih baik daripada saya. Tapi insya Allah apa yang saya lalui, umur yang saya jalani saat ini menjadi suatu bekal eh, yang bisa di-share, yang baik-baik diambil, yang tidak baik silahkan dibuang jauh-jauh ya. Karena pasti sebagai manusia tidak pernah ada yang sempurna, pasti sebagai manusia tidak ada yang pernah menjadi apa betul semua karena itulah karakter manusia. Nanti akan bahas di belakang. Baik, sebelum kita mulai, saya coba memperkenalkan diri. Nama saya Eka Ginanjar, eh, lulus FKUI tahun 2003, masuk 96. Jadi kalau dihitung 7 tahun saya masuk FKUI. Ya, teman-teman Mas apa bertanya pasti kenapa sih 7 tahun Mas apa di sekolah di FKUI. Jadi inilah bagian dari kisah hidup saya yang memang coba saya share ya bahwa tadi Ahsan sudah menyampaikan gitu. Kita punya potensi dalam diri kita punya kelemahan dalam diri kita, tapi kita punya teman yang punya potensi yang bisa menutupi atau melengkapi kita. Tetapi itu semua eh, juga sangat tergantung dengan waktu, momentum ya yang memang ada saat itu. Sehingga setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dan pertanyaannya adalah kita itu masuk terlibat di situ atau tidak. Dan kebetulan ketika saya masuk FKUI tahun 96, waktu itu bergolak 98 apa krisis moneter dan kemudian reformasi. Soeharto turun dan kemudian pergolakan apa politik ekonomi terus berlangsung, mulai berganti Habibie, lalu Gus Dur, lalu Megawati, ya kemudian pada akhirnya SBY. Nah, pergolakan-pergolakan itu uh, masuk termasuk pergolakan dakwah, pergolakan berbagai macam peristiwa terjadi sehingga membuat saya harus memilih dalam kehidupan ini, memilih hidup kuliah lancar jadi dokter cepat atau menjadi suatu bagian dalam sejarah tersebut. Dan pilihan saya adalah menjadi bagian sejarah tersebut dengan konsekuensi pada suatu saat saya tidak boleh ikut ujian patologi klinik sehingga saya tidak boleh melanjutkan modul berikutnya gitu ya. Dalam modul berikutnya dengan konsekuensi saya harus cuti pendidikan 1 semester. Karena patologi klinik yang saya tidak boleh ikut ujian itu adalah patologi klinik yang di semester belakang ya. Apa dulu dulu modelnya paket. Jadi kita nggak boleh ngambil sebelumnya kalau belum lewat yang sebelumnya. Sehingga saya harus menunggu satu cuti akademik 1 semester untuk bisa ikut ngulang semester genap berikutnya sehingga 7 tahun. Ini poin yang mungkin menjadi sharing bahwa hidup adalah pilihan dan kita jalani itu dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian alhamdulillah lulus, saya mendapat kesempatan momen di mana tidak bisa tidak PTT. Tidak, waktu itu belum ada internship. Ketika itu tiba-tiba ketika eh, saya lulus ada SK apa, dari Menteri Kesehatan bahwa tidak boleh apa boleh tidak ikut PTT dan boleh langsung sekolah seperti itu. Sehingga saya ambil momen itu, ya, momen itu menjadi saya apa ikut sekolah penyakit dalam. Alasannya cukup simpel, yaitu yang berbiaya murah, yang sanggup saya bayar, orang tua saya bayar. Seperti itu. Jadi cita-cita mau jadi dokter bedah, tetapi waktu itu karena belum punya tabungan, sudah menikah, saya menikah ketika kuliah, ya tingkat 6, belum punya tabungan, sehingga saya pilih menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Lalu alhamdulillah lulus. Eh, Ketika kuliah juga saya aktif dengan berbagai organisasi dan kemudian eh, apa termasuk kerukunan
termasuk waktu itu gempa Aceh ya, sebagai residen saya berangkat di hari pertama dan lain sebagainya, sehingga mungkin eh, apa FKUI melihat performa saya direkrut menjadi staff di FKUI. Selesai jadi staff, direktur dari staff, berarti harus sekolah konsultan, sehingga saya harus konsultan sekolah keluar. Maka saya ke sekolah keluar ke IGN Malaysia, sekaligus menyelesaikan konsultan kardiovaskular saya, jadi subspesialis. Selesai itu langsung melanjutkan PhD dan waktu dulu sekolah saya bercita-cita menjadi dokter bedah dan public health master public health MPH. Tapi karena bedahnya jadi penyakit dalam dan kemudian saya terlibat di rumah sakit dengan berbagai manajemen, akhirnya MPH saya ubah menjadi MARS ya, Master in Hospital Administration ya, dan lulus 2020 dan terakhir baru lulus bulan ini yaitu sarjana hukum 2024 dari UT ya. Kenapa? Karena saya rasa kita harus paham tentang hukum. Nah, saya lihat hukum ada sekolahannya, dan sekolahannya yang di UT bisa sambil online, sehingga saya ambil itu. Itu kisah pendidikan saya. Ya, jadi teman-teman sekalian, setiap orang ada masanya, setiap setiap kita ada pilihan hidup yang harus dijalani. Untuk itu kita punya hal yang harus kita pilih, dan itu dimulai dari saat ini. Nah, ini kisah kisah yang tadi saya sampaikan merupakan kisah ringkasan pendidikan saya. Lalu bagaimana saya bisa memilih jalan ini? Bagaimana saya bisa memilih dakwah sebagai jalan hidup saya dalam berorganisasi, dalam meniti karir, dalam menjalani proses. Saat ini saya menjabat sebagai kepala Sekretaris Jenderal PABDI, ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Kenapa eh, bidang profesi itu yang saya ambil gitu loh, dan lain sebagainya, termasuk dalam manajemen rumah sakit dan juga karir sebagai seorang eh, internis subspesialis kardiovaskuler kardiologi intervensi. Nah, ini semua merupakan sebuah kisah yang dimulai ketika saya masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketika itu sebelum itu ya SD sampai SMA saya rasa tidak ada hal yang menarik gitu ya, kecuali kenakalan-kenakalan sebagai seorang anak remaja ya, yang memang anak-anak dan anak remaja yang memang terjadi. Saya tidak bilang wajar, tetapi itu hal yang bagian dari proses hidup saya, seperti eh, apa berenang di kali, berantem gitu ya, tawuran dan segala macam, semua saya alami, jalan dan sebagainya. Tapi banyak berubah itu ketika saya masuk di Fakultas Kedokteran FKUI ya. Saat itu kebetulan saya setelah lulus SMA ingin dari kecil gitu saya ingin masuk teknik sipil, dan kenapa saya masuk teknik sipil, karena orang tua saya merupakan ayah saya pernah waktu itu keterima di ITB, tapi karena biaya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena masalah biaya, sehingga i- tidak bisa masuk ITB walaupun sudah diterima di teknik sipil ITB. Jadi saya di, bukan diracuni ya, dia di di apa di di program untuk menjadi seorang insinyur teknik sipil. Tapi jalan singkat cerita, di SMA dapat tawaran PMDK. PMDK itu apa ya namanya ya? SNBP. Ya, SNBP itu sekarang itu SNBP ya, yang undangan, tuh pas undangan. Nggak tahu kalau zaman kalian itu berubah-ubah namanya. Ya, sekolah dengan undangan seperti itu. Nah, waktu itu undangan, dan kemudian saya daftar karena katanya kalau undangan itu pilih aja yang terbaik. Saya pilih FK dan ternyata tidak diterima. Ya, tidak diterima, ya sudah, tidak diterima. Akhirnya ada niat balas dendam, loh saya nggak diterima nih. Ya, ikutlah UMPTN ya, sekarang SNBT ya, TBK. Ya, UMPTN
balas dendam, masa saya nggak diterima, dan alhamdulillah diterima seperti itu. Jadi kejebloslah di dunia kedokteran gara-gara eh, hanya sepele di akhir ujung pemilihan sekolah. Ya, padahal dari dulu saya pengen teknik sipil, ya. Jadi ketika UI menawar apa dapat undangan UI, saya mau teknik sipil, guru BP bilang nggak bisa apa kalau UI jangan teknik sipil, tapi kedokteran itu yang paling bagus. Gitu. Akhirnya saya pilih kedokteran. Jadi bisa dilihat hidupnya bisa berubah sedemikian rupa. Teman-teman juga pasti punya kisahnya kenapa bisa masuk di Fakultas Kedokteran sehingga jadi calon dokter pada saat ini. Lalu di tahun pertama saya dari SMA kampung ya dalam kering walaupun orang Jakarta tapi SMA kampung keterima dan kemudian di situ ketemu teman-teman dari berbagai daerah yang 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 sudah pinter, rajin gitu ya. Saya dulu waktu SD, SMP, SMA nggak pernah belajar ya. Setiap kata SMA saya agak ciut dan disitulah saya bertemu dakwah. Ya, saya bertemu dakwah. Eh, eh, saya rasakan sejuk, nyaman ketika berada di masjid. Saya sholat habis kuliah itu saya sholat, habis sholat itu ngobrol, sharing dengan apa materi dengan teman-teman yang sama-sama dari daerah dan segala macam. Saya menemukan suatu kesejukan dan teman dalam perjuangan di pendidikan di Masjid Arif Rahman Hakim waktu itu di FKUI Salemba. Dan disitulah saya apa bersama teman-teman coba bangun dakwah masuk FSI ya Forum Islam dan kemudian tahun pertama saya mendapatkan tantangan diminta menjadi ketua panitia apa nama eh, kayak hari keakraban gitu ya hari keakraban tetapi waktu itu karena saya sudah aktif di dalam dakwah kita coba buat perubahan jadi daripada acara dance nyanyi-nyanyi segala macam kita benar-benar hari keakraban itu kita ubah menjadi suatu kayak acara 17-an jadi lomba-lomba ya lomba olahraga lomba bakiak lomba tarik tambang dan lain sebagainya dan itu menyebabkan saya kasakusuk ke kemana-mana bersama teman-teman dan akhirnya dekanat setuju, PD3 setuju, ide yang bagus, atau memang sesuai dengan judulnya hari keakraban gitu dan lain sebagainya. Teman-teman sekelas mendukung dan segala macam, tapi sekelompok kakak kelas anak-anak band gitu ya, yang yang ada itu marah besar. Sehingga saya ditarik, diculik ketika saya pulang dari istirahat sholat ya Masjid ARH mungkin kalau ada anak UI di sini tahu ya di ada pohon beringin di belakang masjid ke arah Jalan Kimia saya diculik di situ di, 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 ditarik ke pojokan lalu saya dimarahin dimaki-maki ditempeleng proposal apa acara saya dirobek-robek depan muka saya dilempar dan seperti itu dan itu membuat eh, apa saya kecut nangis dan takut dan setelah saya lari keluar sampai nggak berani apa saya balik ke masjid air hau gitu nggak terlalu jauh ya dan di situ ketemu senior saya mentor KSI saya ya yang sekarang staf anak di UNS kalau dari UNS paling kenal kenal beliau. Beliau bilang apa semua masalah yang kita hadapi itu membuat apa diri kita lebih matang dan dewasa. Percaya bahwa setelah ini apa yang kamu hadapi tidak akan menjadi suatu hal yang berat karena kamu sudah pernah mendapatkan hal yang berat. Itu saya renungi dan betul acara tetap berjalan, sukses. Orang-orang yang membuli saya, mengintimidasi saya hilang diam ya karena dekanat senang dan semua senang dan kemudian acara itu terus berlangsung sampai beberapa tahun terus nggak tahu sekarang masih ada apa tidak saya sudah tidak terlalu tahu ya
Tapi itulah setelah menghadapi itu membuat apa yang dihadapi ke depan itu menjadi suatu hal yang ringan, suatu hal yang mudah, dan dengan demikian semua terplan, semua dilakukan dengan baik, ya, menjadi suatu tantangan bagi kita untuk bisa, bentar, di sini ada 50. Menjadi suatu eh, hal yang eh, apa? 50.000 aja. Luar biasa, kalau hari Sabtu ada belanjaan yang harus dibeli. Oke, suatu hal yang modal bagi bagi kita untuk bisa saya pribadi berjalan, sehingga itu yang menjadi titik poin. Nah, teman-teman, dari kisah ini saya share aja, teman-teman harus mendapatkan momentum itu, ya, mendapatkan momentum di mana eh, membentuk jati diri, menyadari positioning diri, dan kemudian mulai menata diri. Jadi setelah peristiwa ini saya lihat, oke, saya bisa mengkoordinir teman-teman, kita bisa aktif organisasi, saya bisa menjalani kehidupan di FKU ini dengan jalan, dan kemudian setelah itu ditempa dengan berbagai demonstrasi dan lain sebagainya, ya. Tahun 98 kan, itu kan 96, kejadian itu 96 masuk 97, mulai 97 akhir 98 itu mulai demo dan lain sebagainya, dan di situ saya terlibat dengan berbagai organisasi, kejadian-kejadian, ya, mencekam dan segala macam. Kalau saya ceritakan di sini akan habis waktunya, tapi intinya itu membentuk diri saya. Tapi disitulah saya membangun plan. Tahun umur segini saya jadi apa, saya menikah umur berapa, lalu kemudian setelah lulus saya jadi apa, setelah lulus jadi apa, ya. Makanya saya bisa menyebutkan saya pengen jadi dokter bedah, eh, master public health. Waktu saya bikin rumusan ini di tingkat 2 FKUI, gitu ya. Tapi ternyata berubah, kita sesuaikan spesialisnya penyakit dalam, tetapi jalan lagi, gitu ya. Lalu jadi dokter kapan, jadi insinyur, apa, jadi S3 kapan, lalu jadi MPH kapan, jadi profesor kapan, sesuai dengan umur, dengan periode 5 tahunan, sehingga saya punya 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 rencana yang berjalan seperti itu. Nah, ya, itu momentum yang kita dapat. Kalau perlu kita ciptakan. Jadi teman-teman, itu poin ke depan untuk kita bisa sukses meniti karir kita, karena kita punya momentum yang bisa kita bawa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Nah, teman-teman mungkin ada yang jadi dokter karena disuruh orang tua. Mungkin ya ada yang jadi dokter karena eh, apa melihat suatu peristiwa dan pengen, ya, klasikal lah, pengen menolong orang segala macam. Temukan itu. Ketika motivasi ada dalam diri kita, maka disitulah yang mendrive kita. Segala macam masalah, segala macam apa hambatan yang kita hadapi, baik dalam karir sebagai menjadi dokter, maupun sebagai di organisasi, profesi dan segala macam, maka kembali lagi kepada motivasi. Terus terang, ketika saya masuk FKUI, saya sempat bertanya, jadi dokter tuh kayak gimana gitu, kedokteran tuh seperti apa dan lain sebagainya. Tidak pernah ada bayangan, karena dalam otak saya di SMA dulu adalah insinyur teknik sipil, gitu. Tapi ketika saya mendefine peristiwa itu, membuat saya merenung, 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 mendefine diri, ya, mencoba mengatur, gitu. Saya temukan ayat ini, Al-Maidah ayat 32. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia sebelumnya. Jadi ini betul-betul memotivasi saya menjadi seorang klinisi. Jadi oke, saya jadi dokter dan saya harus jadi klinisi. Saya nggak mau jadi dokter yang tidak menjadi klinisi. Jadi harus jadi klinisi dan saya harus jadi spesialis. Di sinilah saya mendefinisikan, yang saya lihat adalah dokter bedah. Orang sakit, payah, segala macam, kita operasi, sehat kembali. Oke, saya bisa menyelamatkan hidup saya. Gitu. Ya. Jadi motivasi ini mendrive kita bisa menyusun, melihat ke depan apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita definisikan dan kita kerjakan.
Jadi temukan motivasi kita. Nah, berikutnya timeline. Itu saya sampaikan ya, capaian setiap 5 tahun ini saya kerjakan di tingkat 3, tingkat 4. Ya, setelah saya melewati peristiwa-peristiwa itu, saya menyusun hidup saya. Dan kemudian saya susun hidup kurang lebih seperti ini. Sebenarnya saya eh, punya coret-coretannya, ya. Saya tulis dalam dalam kertas itu, tapi waktu pindah rumah entah kemana keselip, sehingga saya buat apa kurang lebih hal ya. Jadi itu kurang lebih mah ya. Cuma masih terdengar ya suara saya ya? Ya. Dengan dokter. Masih dong. Ya, jadi menikah. Lalu kemudian saya menyusun lah 30 tahun spesialis waktu bedah masih ya. Lalu 35 tahun saya mau mendalami satu bidang lagi subspesialis. Lalu umur 40 tahun saya S3, umur 45 tahun saya profesor dan 50 tahun saya ke atas saya jadi top manajemen yang menentukan apa arah banyak orang gitu ya. Bangsa ini dan sebagainya. Saya sekarang umur 46, 46, 47 tahun. Ya, 45 tahun saya belum jadi profesor, baru associate profesor. Mudah-mudahan target tahun depan saya mengajukan profesorship menjadi suatu profesor. Mudah-mudahan. Tapi ini track ini yang saya pegang, gitu loh. Spesialis saya sudah dapat, subspesialis saya sudah dapat, S3 saya dapat. Di usia S3 saya di usia 42 tahun. Jadi meleset-meleset sedikit, tapi kurang lebih itu yang menjadi arah untuk bisa jalan. Ya, spesialisnya tadinya pengen spesialis bedah, akhirnya saya ubah menjadi penyakit dalam karena kondisi yang memungkinkan waktu itu bedah suruh bayar harus ada uang muka sebesar 50 juta, 25 juta, saya tidak punya waktu itu, orang tua ngadep ke orang tua tidak sanggup, akhirnya saya masuk ke penyakit dalam. Waktu itu bayarnya 10 juta dicicil 1 tahun. Jadi oke, ini bisa masuk, saya masuk dan saya cintai, ikut dengan motivasi balik lagi. Oh ternyata di penyakit dalam ini banyak juga loh bisa melakukan apa motivasi saya menyelamatkan manusia gitu dan lain sebagainya. Waktu itu juga kemudian saya mendalami lebih dalam lagi ilmunya, subspesialis. Saya pilih kardiologi dan kemudian sub intervensi kardiologi dan ternyata intervensi kardiologi semi bedah lah. Ya jadi masuk cath lab, ada orang serangan jantung, kita lakukan kateter dan segala macam sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan banyak hal dan seterusnya. Sehingga saya sangat menyarankan tadi ya, momentum dapatkan, kemudian motivasi, lalu plankan hidup, atur hidup kita. Coba mulai bikin lagi, bikin seperti ini. Ini contoh aja kasar, teman-teman pikir. Tidak perlu terlalu detail, ya, tetapi poin-poin dalam kehidupan itu kita dapat tulis seperti itu. Kita mau jadi apa, kita mengarah kemana. Kalau perlu tempel di dinding, ya, supaya kita bisa lihat. Oke, saya habis ini, saya habis ini, seperti itu. Dalam proyek kehidupan diri kita. Nah, berikutnya kita pahami makna diri, ya. Nah, ini saya sedikit tampilkan yang saya waktu 10 menit lagi ya, pas. Jadi setelah pahami itu arah pemetaan hidup, kita pahami dulu diri kita. Kita mau gimana? Makanya di sinilah ada motivasi bahwa dalam kehidupan kita ini harus ada unsur dakwahnya. Bahwa eh, peristiwa ini adalah dirangkum dalam surat Al-Mu'min ayat 67. Ini adalah perjalanan hidup kita. Ya, jadi tadi ya, kita ramu hidup kita, mau sampai berapa sih umur kita? 60, 70 tahun. Dan sampai umur 70 tahun itu ngapain aja? Kita udah sampai di mana di sini? Kita harus menjalani hal ini, ya. Jadi kita apa lihat apa yang kita lakukan. Dan ini semua terrecord, ya. Dan perencanaan itu sudah kita pahami dan kita suatu waktu bisa dipanggil Allah kapanpun.
tapi kita sudah menjalani rencana kita. Dan posisi kita saat ini ya mahasiswa adalah posisi di mana suatu masa yang disebut dengan golden period. Kita lihat Al-Mu'min 67 ya, walladzina khalaqum min turab ya. Kita ciptakan dari unsur-unsur tanah, ya kan? Yang turab, tuma min nutfah ya. Kemudian setetes mani ya, tuma min alaqah. Kemudian ada alaqah ya, alaqah itu segumpal darah kalau diartikan letterleknya. Tapi kalau kita tahu kan ada morula, blastula dan segala macam ya, proses embriologi ya. Dan summa yukhrijukum tifla. Kemudian dilahirkan menjadi anak-anak. Ini semua sudah kita lewatin. Ya, tes maninya sudah, segumpal darahnya sudah, lalu jadi anaknya sudah, gitu ya, sudah dilewati, sudah lewat. Ya, tiflanya sudah lewat. Suma litablugu asyuddakum, dan kemudian kamu sampai pada suatu masa. Nah, inilah kita. Teman-teman di sini sampai suatu masa, golden period ini. Nah, golden period adalah masa yang panjang, ya, mulai dari kalian remaja sampai kepada mungkin tua, ya, karena di sini sampaikan tuma litakunu syuyuh, suyuha, sampai tua, sampai syuyuh, sampai usia uzur, ya, sampai kita usia tua. Artinya apa? Kalau usia tua kita berapa sih? Ketika ketika disebut geriatri 60 tahun gitu. Tapi geriatri ada geriatri sehat, bisa macam-macam. Kita juga berpikir bahwa nanti kita mau hidup lebih tua dengan lebih produktif, kita bisa lebih lihat, kita harus pelihara badan kita dan segala macam, bisa 70 tahun, 75 tahun, seperti itu. Itu sampai tua. Tapi kita juga harus sadar, wa minkum, di antara kamu ya, may yutawafa min qabl, ya, diwafatkan sebelum itu, ya. Jadi sebelum tua bisa diwafatkan. Artinya apa? Kita berusaha bikin ini hidup, apa yang kita lakukan, kita tahu masa depan kita seperti apa, kita proyeksikan, tapi kita juga harus sadar sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah. Bisa jadi kita tidak sampai masa itu. Sehingga apa? Apa yang kita rencanakan dengan motivasinya, dengan momentum-momentum yang kita dapatkan dan kita ciptakan gitu ya, pada suatu saat kita akan bisa, mungkin tidak mencapai itu, tapi kita sudah mendapatkan momentum. Artinya apa? Dengan demikian, setiap waktu yang kita lalui, setiap detik yang kita lalui, itu akan sangat bermakna bagi hidup kita. Dan tentu kita tahu waktu yang kita dapatkan ini apa yang akan terjadi. Tentu kita paham bahwa semua yang kita lakukan ini harus bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena ajal ini udah ditentukan dan kita ini dalam Al-Mu'min ya, supaya kita memahami bagaimana peristiwa ini terjadi dan kita memahami waktu yang kita dapatkan kita jalani dengan sebaik-baiknya sampai ajal yang ada. Ya, jadi teman-teman sekalian, akhirnya kita akan berpikir mau jadi apa kita ke depan. Misalnya contohkan saya jadi dokter klinisi. Terserah kalian kalau mau jadi ahli public health silakan. Ada yang mau jadi birokrat silakan. Ada yang mau jadi pedagang silakan. Ya, tapi yang saya contohkan jadi dokter klinisi. Jadi dokter klinisi itu apa yang dilakukan? Apakah kita menolong pasien itu dengan pikirannya uang dan lain sebagainya? Tentu tidak. Yang kita lakukan adalah selalu seperti ini. Yang kita lakukan sebagai dokter, sebagai apapun itu adalah tanmiyatul kafa'ah. Kita melaksanakan kompetensi kita, kafa'ah kita, kompetensi kita. Dokter penyakit dalam yang terbaik kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, untuk mendapatkan kompetensi kita adalah sekarang teman-teman itu belajar. Jadi tadi Aisyah sudah menyampaikan bahwa kapan yang pinter pendidikan silakan belajar, yang pintar organisasi orang silakan, yang pintar komunikasi silakan, itu kompetensi yang harus ditingkatkan. Tapi kompetensi juga bisa di-gain, bisa didapatkan. Apa? Belajar. Ya, belajar sehingga nanti kita menjadi orang yang bisa optimalkan kompetensi kita. Tanmiyatul kafa. Nah, jangan pernah memikirkan duit dulu. Tapi dengan tanmiyatul kafa tersebut kita akan mendapatkan maisha, kasbul maisha, mencari
akan mendapatkan penghidupan kita. Insya Allah Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Jangan pernah berpikir, oh nih orang eh, bisa bisa menghasilkan uang nih dan lain sebagainya. Ya, karena kita nanti akan di posisi menolong orang, tetapi juga pada suatu saat kita bisa mencari uang dari penderitaan orang, orang sakit, orang pengen cantik dan lain sebagainya. Kita coba tolong, tetapi dalam otak kita, wah ini bisa menghasilkan uang segala segala dan segala macam, sehingga bisa menimbulkan masalah etik nanti ke depan, ya. Dan tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, ya kita harus nasrul fikroh. Kenapa harus nasrul fikroh? Karena kita mempunyai tanggung jawab di fungsi manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah itu contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya ciptakan jin dan manusia supaya mengabdi kepadaku. Artinya apa? Beribadah itu adalah kita dimintakan pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Jadi kita tuh mengabdi. Mengabdi itu kayak kita disuruh beli beli makanan di bazar, ya. Balik lagi makanannya mana? Uangnya berapa rupanya, jumlahnya dan lain sebagainya, ya. Nah, selain itu tugas kita adalah sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ingatlah ketika Tuhan beriman kepada malaikat, sesungguhnya mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Kita diminta untuk mengelola bumi. Kenapa? Karena Allah tahu kita punya kemampuan. Tidak malaikat yang diminta, tidak apalagi syaitan, iblis, tidak jin, ya. Tapi kita manusia, ya, dan tidak hewan juga. Tapi kita manusia. Kenapa? Karena manusia mempunyai akal. Walaupun dengan konsekuensinya manusia punya hawa nafsu. Sehingga malaikat memperingatkan Allah. Kita manusia adalah yang membuat kerusakan. Kenapa yang dipilih jadi khalifah? Justru itu kita lihat. Ya tadi kita dapatkan momennya, kita dapatkan niatnya, kita atur hidup kita paham fungsi tubuh kita seperti apa, yaitu hamba Allah dan khalifah. Nah, khalifah ini maka kita harus bisa dengan kompetensi kita mengatur atau membuat kebaikan di muka bumi ini. Jadi teman-teman, maka kita harus jadi mukmin profesional. Seorang mukmin adalah individu yang aspek pribadinya sudah selesai, udah komplit, akhlaknya baik, ya, akidahnya bersih, ibadahnya baik, ya, niatnya tulus, ya, aktivitas pekerjaannya baik, ya, dalam bentuk semuanya pengabdian kepada Allah. Sehingga ini yang dulu kebentuk, kita jadi mukmin dulu. Nah ini gimana caranya tadi? Ya dengan uh, uh, bersahabat dengan teman-teman yang baik, ngaji, ya rutin dan lain sebagainya, ya saling mengingatkan dan sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga harus menjadi profesional. Dan ini bukan sesuatu yang bertolak belakang. Yaitu seorang yang hasil kerjanya tuh baik, cakap dan terampil. Dan ini dilatih di organisasi. Ya, kita dikasih target, kita punya tujuan bersama, kita dikasih pembagian tugas, ya. Oh, tugas saya seksi dokumentasi. Apa yang harus kita lakukan untuk dokumentasi? Oh, harus begini, begini, begini. Targetnya begini. Kita kerjakan sebaik-baiknya. Itu adalah individu yang hasil kerjanya profesional, cakap dan terampil. Oh, saya nggak bisa foto. Oke, kita cari orang bisa foto. Atau saya belajar foto dan sebagainya. Oh, saya sudah bisa Canva untuk bikin flyer. Cari orang yang bisa atau belajar dan segala macam. Ya, sehingga tugas sebagai orang publikasi bisa kita jalani dengan baik. Ya, itu adalah kita bina dalam organisasi. Lalu kemudian mampu menghasilkan karya yang berkualitas tinggi karena mampu menempa diri menjadi ahli di bidang. Jadi belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Dan selalu ada motif untuk memberikan manfaat dalam setiap apa yang kita kerjakan. Jadi betul-betul manfaat itu kita tebar. Jadi dengan demikian kita akan terus dalam menjalani kehidupan kita sampai nanti plan kita ke depan ini berjalan dengan baik sebagai mukmin profesional. Kita mukmin secara pribadi baik, akhlak baik, dan kita profesional
sebagai seorang yang menghasilkan manfaat yang baik bagi orang lain. Sehingga proses menjadi ibadah ya kita sebagai hamba Allah dalam ibadah dalam hidup ini dan sebagai khalifah itu berjalan dengan baik. Baik, lalu apa ciri-cirinya? Ini saya kutip-kutip saja banyak ciri-cirinya, tapi salah satunya adalah kisah Talut ya. Apa Talut itu? Sebagai seorang mukmin profesional, bastatan fil al ilmi wal al jizim. Ya, pada Al-Baqarah 247. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan telah mengkaruniakannya kelebihan di bidang ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuhnya. Ya, ilmunya baik, tubuhnya kuat, sehat. Jadi nggak bisa dibagi, di, ditawar-tawar. Kita pun harus sehat, olahraga, jaga makan dan lain sebagainya. Lalu kemudian Hafizun Alim, Nabi Yusuf ya. Saya nggak ceritakan kisah Nabi Yusuf. Jadikanlah aku pengurus perbendaharaan hasil bumi. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Ini bukan minta jabatan, tapi orang tahu bahwa saya lah yang terbaik di situ. Gimana caranya? Kompetensi lagi. Bagaimana caranya? Tingkatkan kemampuan diri lagi. Ya, kafaah kita harus kita tingkatkan. Kita harus lebih profesional. Sehingga kita bisa bilang, oke, bisa jabatan kita diberikan ke kita. Boleh kamu tunjuk saya sebagai ketua full DFK misalnya. Boleh kamu bisa tunjuk saya sebagai bendahara full DFK. Boleh kamu tunjuk saya sebagai ahli ini. Kenapa saya mampu? Karena saya punya ilmunya dan lain sebagainya. Ya. Lalu Qawi Al-Amin. Ya, ini kisah Al-Qasas 26 ya, kisah Nabi Musa ya, ketika Nabi Musa berjalan ya dan dikatakan wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Ya, jadi Nabi Musa sebagai seorang yang profesional ya, dia kuat secara fisik kuat, tapi juga dia amanah dalam melaksanakan tugasnya. Ini contoh ciri-cirinya. Sehingga yang harus dilakukan adalah kita menjadi seorang mukmin ya, membina keimanan kita, jaga iman kita, tetap jaga akhlak kita ya. Lalu kemudian kita ihsan dan ikon dalam beramal ya, sebagai seorang muhsin ya, profesional di bidangnya. Jadi memandang setiap pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi suatu ibadah dan dakwah. Jadi tidak terpisah ibadah-ibadah, dakwah-dakwah. Bahkan dalam leisure time kita, ya dalam kondisi kita pengen jalan-jalan segala macam, dalam koridor dakwah. Sehingga apa? Kita terjaga dari kemaksiatan, kita terjaga dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga kunci suksesnya untuk meningkatkan kredibilitas kita untuk sukses kita harus selalu meningkatkan kredibilitas kita. Ya, orang harus lihat bahwa kita ini mampu. Kredibilitas moral tadi mukmin ya, akhlak, attitude kalau dalam bahasa umumnya. Lalu kredibilitas sosial, kita tidak menjadi seorang individu yang baik sendirian, tetapi ajak teman-teman ya, makanya aktif di mentoring, aktif di Liko, aktif di berbagai forum-forum kajian dan lain sebagainya, dan aktif juga dalam organisasi. Dan kita punya knowledge, kita punya skill ya yang baik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah meningkatkan peluang, aksesibilitas, yaitu membangun network, membangun koordinasi dan membangun komunikasi. Dan ini hanya bisa didapat dengan kita aktif dengan berorganisasi. Teman-teman sekalian, sehingga pada akhirnya kita punya kualitas yang baik untuk melakukan mobilisasi kerja. Karena apa? Karena seorang kader dakwah, seorang aktivis dakwah itu adalah seorang aktivis yang tulen, ya, amil, yang memiliki keahlian atau kepakaran, ya, mukatasis dan musakaf. Lalu dia merupakan suatu pemikir, mufakir, piawai dalam mengelola aktivitas, mudorab, dan juga berani dalam memberikan keputusan. Nah, kalau sudah begini, maka kualitas kita adalah minimal 1:10. Bisa 1:10 atau minimal 1:2. Ini sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 65. Dikatakan bahwa, hai Nabi, korbankanlah semangat, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, ya, orang-orang yang dipilih 20 orang,
niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Artinya apa? 1 banding 10. Ya. Dan jika orang yang sabar di antara niscaya mereka dapat mengalahkan 1.000 dari orang kafir. Kalau 100 jadi 1.000. Jadi 1 banding 10. Tapi kalau ada kelemahan di antara kamu, minimal 1 banding 2. Sekarang kalau telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa kepadamu ada kelemahan, maka jika ada di antaramu 100 orang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir. Lihat, ini dalam surat, dalam Al-Quran, dikatakan bahwa kualitas kita bisa 1 banding 10. Minimalnya, kalau kita ada punya kelemahan, ya, ada malasnya dikit lah, dan lain sebagainya, 1 banding 2. Jadi kalau kita eh, punya niat yang kuat, kita paham fungsi apa kita hidup di sini, maka setidaknya 1 banding 2 itu udah paling minimal. Bisa 1 banding 5 bagus. Kita bisa 1 banding 10 itu sudah menjadi suatu hal yang maksimal. Bahkan ya ini perumpamaannya kita bisa 1 banding 1.000. Ya, Amr bin As pernah minta kepada Umar, tambahkan 5.000 pasukan, dan Umar hanya mengirimkan 1.000 pasukan dan 4 orang sahabat utama. Jadi 1.000 orang kirimkan, butuhnya 4.000 Umar. Butuhnya 5.000 tambah 4 orang lagi. Karena 1 orang sahabat itu setara dengan 1.000 orang. Itu kualitasnya. Kita tahu orang-orang yang berkualitas tinggi itu akan seperti itu. Sehingga semua kerjaan akan dikerjakan. Lalu bagaimana dengan waktu? Nah, sekarang terakhir nih, slide terakhir, mohon maaf lewat 10 menit. Ya, time management. Nah, ini yang paling penting harus kita pahami. Waktu yang didapatkan oleh kita 24 jam. Waktu yang didapatkan oleh seorang CEO perusahaan 24 jam. Waktu yang didapatkan oleh B.J. Habibie almarhum ya menjadi presiden sekaligus CEO beberapa perusahaan dengan hak paten sekian 24 jam dalam satu hari. Waktu yang didapatkan oleh seorang pemabok narkoba, orang pengangguran juga 24 jam. Jadi apa salahnya? Waktunya sama. Tapi apa yang harus dilakukan? Manajemennya. Ya kadang-kadang kita aduh nggak sempat, oh gini segala macam. Bahkan justru kita sering lihat orang-orang yang kerjaannya banyak itu yang bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Karena dengan time management yang baik. Kuncinya apa? Nomor 1, pahami untuk apa hidup. Tadi ya balik lagi, beribadah dan beribadah dan menjadi khalifah. Lalu kita punya tujuan hidup. Bentuklah visi dan misi hidup kita. Apa? Ya, motivasi kita apa? Ya. Lalu kemudian selesai dengan basic need kita. Apa sih basic need? Tidur kita, ya, makan kita. Ya kalau nanti sudah berkeluarga, sudah selesai dengan hal tersebut. Tapi basic need saja. Jangan aneh-aneh, oh saya butuh kendaraan. Ya, silakan punya kendaraan untuk mobilitas. Betul, punya kendaraan untuk mobilitas. Butuhnya apa? Butuhnya saat ini mahasiswa cukup motor aja cukup. Tapi aneh-aneh, oh motornya apa, butuh motornya, motor bisa jalan, bisa nganterin segini dengan kecepatan sekian, tidak bawel-bawel gitu ya, motornya tidak mogok terus. Oke, motor ini. Jangan berpikir-pikir motor yang gaya dikit, yang sport lah segala macam. Sama-sama motor kok. Basic need-nya selesaikan dulu. Nanti setelah basic need kita selesai, tugas-tugas kita selesai, silakan. Ada istilahnya apresiasi pada keberhasilan. Ya, itu self esteem kita. Nah, itu bisa jadi. Boleh kalau mau beli mobil agak mahalan dikit, agak nyaman dikit, rumah agak bagus dikit, silakan. Ya, tetapi ingat, semua yang kita miliki akan dimintakan pertanggungjawabannya. Halal nggak dapatnya. Ya, dan betul nggak kita butuh itu? Gitu ya. Tapi secara manusiawi itu penting ya untuk kita mengapresiasi diri kita berhasil. Seperti itu ya. Lalu kita punya planning hidup tadi, lalu prioritas. Tentu prioritas menjadi hal utama. Dan kita tahu kapan kita kerja keras ya, kapan kita rehat. Boleh istirahat, boleh jalan-jalan, boleh leisure time. Karena itu manusiawi. Ya, kita butuh healing, kita butuh jalan segala macam. Ya. Jadi itu yang kita kerjakan dan enjoy your life.
ya. Appreciate your achievement. Nah, tadi yang saya sampaikan ini, ya. Appreciate your achievement. Ketika kamu berhasil segala semacam, appreciate to yourself, ya. Pada diri sendiri, oke, sudah berhasil. Selamat Eka, selamat, gitu ya. Dan boleh kita, ini karena berhasil, celebrate, silakan. Saya mau makan yang agak enak dikit, gitu. Boleh, nggak ada masalah. Apalagi kalau kita sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, gitu ya, punya pasangan, share with your half, ya, din, ya, dengan istri, dengan anak, gitu ya, share, ya, dengan apa, semua achievement kamu, ya. Ya, kalau belum masih sendiri sama orang tua, Bi, Abi, Abi, ya, Umi, gitu. Bapak, Ibu, saya mau traktir nih, saya berhasil dapat juara ini, gitu, dan lain sebagainya. Ya, lalu tentu support system dibentuk, dan support system ini adalah bagaimana kita bisa saling mendukung, saling memotivasi, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Demikian saya rasa, walau alam bisawab, kita yakin bahwa kita semua adalah khairu ummah, ya, yang ditugaskan untuk mencegah eh, kemungkaran dan mengajak semua orang menuju ke apa hal-hal yang ma'ruf. Walau walau bisawab, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mutarin. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk diskusi. Kalau saya sudah ngomong tuh sudah kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sharing yang luar biasa, banyak perjalanan hidup yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya teman-teman. Baik, kita ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Ikhwafillah yang sudah ada pertanyaan yang ingin menggali informasi lebih lanjut, banyak sekali tadi yang bisa kita coba gali gitu ya. Saya silakan. Ini saya baru nyadar belakang apa background saya terbalik ya, gimana caranya bilang. Gak apa-apa lah ya. Kenapa bisa terbalik ya? Kalau di tempat kami nggak terbalik, mungkin di Oh gitu, nggak terbalik ya? nggak terbalik. Oh, ini dia ada mirror sama video. Oke, oke, oke. Baik, izin dokter ada satu pertanyaan yang masuk. Silakan, silakan tanya apa saja. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, ya nanti jadi PR. Baik, saya ingin bacakan dokter ini pertanyaan pertama dari Zuraida Ahdiya Bulkis. Mohon maaf izin bertanya, Prof. Dalam pandangan dokter sebagai Sekjen FIMA dan Ketua Umum Prokami, apa masalah utama kedokteran yang harus kita prioritaskan sebagai dokter muslim baik level nasional maupun internasional? Boleh, silakan. Baik, kalau kita sebut masalah tuh banyak yang masalah ya. Eh, jadi masalah kesehatan kita ini kan sekarang manusia ini kan sudah semakin banyak, ya. Penyakit itu banyak berubah. Dari sisi public health ini banyak hal yang menjadi suatu hal yang emerging, ya, harus bisa diselesaikan segera, dan suatu hal yang harus bersama-sama seperti itu, ya. Jadi kalau kita balik bagi communicable disease dengan non communicable disease dari sisi penyakit ini, yang communicable disease ya TB dan segala macam kita belum selesai. Tetapi dari sisi communicable apa non communicable disease ya, penyakit penyakit degeneratif seperti cancer, penyakit jantung, ya, stroke, itu menjadi suatu hal yang meningkat juga, sehingga itu menjadi masalah, ya, itu dari sisi penyakit. Lalu dari kualitas hidup. Kalau kesehatan itu kan bikin kualitas hidup, ya, stunting dan segala macam juga masih menjadi masalah secara global. Apalagi kemarin kita baru melewati pandemi, ya, dan pandemi-pandemi yang akan datang itu bisa jadi terjadi kembali karena perubahan lingkungan dan lain sebagainya, menyebabkan manusia menjadi sulit untuk bisa apa ya, penyakit berubah dan gaya hidup juga berubah seperti itu. Jadi kalau problem bersama-sama secara global kita facing adalah bagaimana kita menghadapi perubahan penyakit seperti ini, dan tentu kita sama-sama untuk menghadapi gitu.
seperti itu. Tetapi juga terkait dengan kebijakan-kebijakan kesehatan yang saat ini juga menjadi suatu masalah di mana kita mendapatkan seringkali kebijakan-kebijakan ini disusupi oleh keinginan-keinginan untuk suatu hal yang tidak esensial ya. Proyek lah, keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Sehingga inilah menjadi tantangan kita untuk bisa menjadi suatu agent yang yuk ke depan kita rubah sama-sama. Kita harus punya teman-teman yang sama-sama membangun kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, membangun diri kita dengan baik, sama-sama kita tingkatkan kemampuan diri kita. Nah, berikutnya adalah dakwah, ya. Nah, sebagai sarjana FIMA, saya sering melihat gitu ya teman-teman kita di negara-negara Afrika ya itu menghadapi masalah-masalah yang sebenarnya ya sudah lewat di kita 20-30 tahun yang lalu. Masalah kolera, masalah eh, apa bibir sumbing ya, katarak yang tidak bisa dioperasi sampai kepada masalah bencana ya dan juga masalah-masalah tentang terkait dengan kebiasaan adat ya seperti di negara Afrika di Sudan itu banyak masalah sunat perempuan yang sampai menghabiskan semua semua apa eh, kelaminnya gitu ya prepusiumnya dihabiskan dan segala macam sehingga menyebabkan kecacatan pada orang tersebut itu terjadi ya dan atas dasar apa ya perintah gitu ya karena karena ini adalah sunat dalam Islam harus dilakukan tapi itu menjadi suatu hal yang terjadi di dunia seperti itu. Nah, di negara kita pun juga ada banyak hal-hal seperti itu termasuk kontroversi vaksin dan lain sebagainya. Jadi eh, kita harus mengambil peran teman-teman sekalian. Teman-teman calon dokter di sini dan coba tentukan hidupnya, eh, perannya ya dalam dan ini adalah kita niatkan menjadi suatu dakwah ke depan. Walau alam bisawab. Terima kasih dokter. Eh, Izin ngecas sebentar. Terus saya dengar ya, tapi saya matikan kamera, saya mau ngecas sebentar ya. Iya, baik, Dok. Untuk Bulkis tadi yang bertanya apakah sudah jelas untuk jawabannya? Jelas. Silakan kalau mau ditanya lagi, silakan buka kamera juga apa, boleh buka suara juga boleh. Baterai saya habis, saya harus ngecas sebentar. Eh, Sepertinya sudah cukup tadi tanggapannya dari Bulkis gitu. Boleh teman-teman kita masih itu kalau Mungkin Ana mau nanya juga dok. oh ya boleh tafadhol. Jadi mungkin ini tadi ada dokter singgung juga ya mengenai apresiasi diri gitu dok. Tapi kan yang sering kita temui orang-orang itu Ana rasa over apresiasi diri gitu dok. Jadi mungkin hal-hal kecil yang sangat-sangat kecil yang baru dilalui, tapi kemudian mengapresiasi dirinya lebih dari hal kecil itu. Mungkin gimana, pertanyaan dari saya, gimana kita bisa menentukan hal-hal yang perlu kita apresiasi gitu, dok? Apakah hal-hal yang menjadi milestone kita aja atau hal-hal tertentu yang lain gitu, dok? Gitu, Dok. Baik, makasih. Ini pertanyaan baik sekali ya. Jadi tadi mengapresiasi setiap achievement yang kita dapatkan itu penting sekali. Ya, tetapi ada orang yang apa sangat apa kalau kita lihat ini ya apa nilai batasnya gitu ya cut off-nya. Oh ini aja ini udah achievement langsung dilakukan celebration gitu ya dan lain sebagainya. Eh Intinya gini ya kita tentukan diri kita ya jangan liatin orang lah ya kalau orang mau memang seperti itu silakan aja. Tapi kita lihat diri kita. Menurut kita yang kita sebut dengan achievement itu seperti apa? Ya, dan yang perlu kita hargai achievement itu seperti apa?
Bahkan sebenarnya setiap hari pun kita punya achievement. Dan bagaimana kita menghargai achievement setiap hari. Dan setiap achievement tidak ada yang kecil. Kita syukuri, kita kembalikan kepada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Itu sudah kita hargai dan kita syukuri. Alhamdulillah Allah berikan izinkan saya mendapatkan mendapatkan prestasi ini, mendapatkan ya saya bisa kuliah dengan konsentrasi itu juga sudah bisa disampaikan achievement. Tapi juga bisa kita suatu hal yang besar kita tadi momentum, milestone kita itu bisa menjadi suatu hal yang kita anggap atau kita rasa sebagai achievement kita. Dan silakan celebrate it, ya. Sampaikan ke dalam ke diri kita bahwa ini adalah achievement kamu. Tapi dengan achievement tersebut secara kimiawi ya itu akan timbul endorfin, motivasi yang lebih untuk achievement lagi. Kamu akan merasa berguna, diri kita eh, akan merasa baik dan akan mendapatkan lebih baik. Jadi itu penting sekali. Cuman sekecil apa, sebesar apa, gak usah urus orang lain. Yang penting kita aja, ya mau seperti apa. Dan tentu jangan sampai berlebihan, ya, jangan terlalu show off dan segala macam. Itu norma sosial, norma sosial yang memang kita harus pahami, jalani eh, dalam kehidupan hari-hari. Ya, kalau kalau nih apa patokannya kita nggak pernah tahu ya, Isan ya. Patokannya kita nggak pernah tahu eh, apa seberapa besar, seberapa seberapa layak untuk bisa di apa celebrate ya. Tetapi poinnya adalah saya menyampaikan ini hargai diri kita. Setiap achievement is important for you dan untuk self esteem kita. Sehingga apa? Kita akan termotivasi untuk dan sekali lagi yang paling penting ya, jangan terpleset kepada riak dan sombong gitu ya. Wah, saya bisa ini sampaikan yang lain. Apalagi sampai merendahkan orang lain gitu, nggak bisa nggak. Walaupun cuma untuk dari kita sendiri ya, karena setiap orang pasti punya prestasinya sendiri. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau yang bertanya? Kalau tidak ada ya sudah. Nanti slide-nya boleh boleh saya kirim nanti ke ini ya, yang saya ya tadi yang menghubungi saya siapa ya? Pokoknya saya kirim ke situ ya. Nah, Silakan. ini baik dok. Izin Ada bertanya, moderator. boleh silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum, dokter. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas materi yang luar biasa. Banyak beberapa motivasi yang membuat akhirnya bangkit lagi untuk impian-impian. Ini dok, saya izin bertanya, seberapa besar privilege itu, atau seberapa penting privilege dalam sebuah kesuksesan seperti itu dok? Karena banyak sekali kita lihat ternyata yang punya privilege ini lebih mudah untuk masuk ke dalam suatu pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian dok, untuk masalah dakwah, saya rasa di sini kebetulan saya dari Universitas Papua dokter, di mana iya benar dok. Pernah ngajar di situ, pernah ketemu saya nggak? Nggak pernah ya? Belum pernah dok. Ya, angkatan awal yang baru lulus kemarin. Oh iya dokter, angkatan 2014. Ya. Iya baik dok, di Universitas Papua, jadi memang minoritas, kami muslim minoritas dokter ya. Jadi saya merasa bahwa untuk dakwah ini justru perkara yang wajib, sholat wajib pun itu masih harus tetap diingatkan seperti itu dok. Apalagi koas yang waktunya kita mau sholat saja itu harus curi-curi waktu, dan mengingat konsulen juga banyak yang bukan muslim, bahkan ada yang muslim pun tidak begitu aware dengan kewajiban sholat seperti itu dok. Dan juga teman-teman yang sebagian besar yang memang harus diingatkan untuk melaksanakan sholat. Apabila tidak diingatkan, mereka tidak melaksanakan, tetapi kalau kita ingatkan mereka baru mengerjakan sholat. Jadi ada beberapa teman-teman yang merasa
mereka berdosa apabila tidak mengingatkan temannya, karena kalau nggak diingatkan mereka ini tidak sholat, diingatkan baru sholat, seperti itu dok. Itu bagaimana kita menyikapi itu dok, terutama di saat koas seperti ini. Terima kasih dokter. Baik, makasih. Ini pertanyaan bagus dan bisa menjadi contoh ya. Pertama, privilege. Ya, jadi teman-teman sekalian, kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Memang betul, privilege bisa menjadikan eh, apa pelicin, ya, oli ya, atau sesuatu yang bisa mempermudah seseorang, ya. Tapi itu bukan suatu poin yang penting, ya. Kenapa? Karena balik lagi kepada orang orang itu tersebut. Coba lihat berapa banyak orang yang punya privilege menyia-nyiakan privilege tersebut. Ya, berapa banyak orang yang sebenarnya punya fasilitas, punya keluarga yang mensupport, mendukung dan sebagainya, tetapi ternyata tidak bisa berhasil. Jadi balik lagi kepada orang tersebut. Betul, privilege itu bisa memberikan ya tadi mudah masuk, mudah mudah bisa melakukan ini dan sebagainya, gitu ya, fasilitas ada dan sebagainya, ya. Tapi itu bukan menjadi suatu hal yang utama, ya. Nah, sekarang tinggal balik lagi ke kita. Kalau kita punya privilege, gunakan itu dengan sebaik-baiknya, asal tidak menzolimi orang lain, ya. Tapi kalau kita tidak punya privilege, jangan iri juga. Kita lihat apa yang kita punya dan kita tentukan tadi, motivasikan diri kita, lihat apa yang kita bisa lakukan, ya. Maksimalkan dan insya Allah bisa. Sekali lagi ya, teman-teman sekalian, pelaut unggul itu tidak pernah tercipta dari ombak yang tenang. Jadi percayalah, ketika kita banyak menghadapi suatu tantangan, suatu masalah, suatu ombak gitu ya, maka disitulah kita terbentuk sebagai seorang yang kuat. Seperti yang saya alami. Saya mungkin tidak akan seperti seperti ini kalau saya tidak mengalami diculik dan dibully saat itu. Ya, ditampar, tempeleng, ditonjok, dilempar apa dan lain sebagainya. Tapi justru momen itu yang menjadi momen terpenting dalam hidup saya yang tidak pernah saya lupakan. Karena di situlah saya tahu dan bisa menghadapi tantangan. Dan setelah itu ya menghadapi demo, menghadapi waktu saya berhadapan dengan polisi dan segala macam ya orang yang apa forkot ya dulu ada forkot tuh ya semi-semi komunis gitu ya dalam apa demo di eh, apa di tahun 98 menjadi suatu hal yang biasa gitu loh. Nah, ini juga teman-teman sekalian ya, makin banyak gejolak kita hadapi, makin bisa dihadapi, makin kuat kita. Ya, harus dihadapi. Stop. Gitu ya, itu masalah privilege. Ya, dan sekali lagi nggak usah lihat orang. Privilege itu kita berusaha maksimal. Kalau memang kita dengan tanpa privilege kita sempit peluangnya, kita dapatkan peluang itu. Dengan apa? Kita usahakan gunakan waktu untuk lebih maksimal lagi. Oke, kalau mau masuk ke situ, kalau anak konsulen bisa dapat lah dan segala macam kita masuk. Ya, kebetulan saya bisa ngomong ini karena saya tidak pernah punya sama sekali. Tapi saya bisa. Saya bukan anak konsulen, bahkan mau masuk sekolah aja waktu itu biaya nggak ada gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi bisa kita capai dan kita masuk. Lalu yang berikutnya adalah masalah tantangan dakwah di Unipa sana. Ya, eh, saya sampaikan saya masalah ngajar di sana tuh dua atau tiga angkatan ya. Dan saat itu ada masalah finansial sempat berubah apa pengampuannya dari FKUI berubah menjadi IP wilayah timur waktu itu ya. Dan kemudian sempat kuliahnya tidak tidak lanjut dan lain sebagainya, fasilitas sekolahnya tidak ada dan segala macam. Saat itu di angkatan angkatan kemarin baru lulus tahun kemarin karena saya acara PABDI di Papua di Sorong mereka menemui saya gitu dokter dokter masih ingat saya kah gitu lah dengan semua yang muslim dan tidak muslim itu eh, apa masih ingat kah saya murid dokter segala macam dan luar biasa mereka bilang betul dok apa yang dokter sampaikan gitu dengan semua kekurangan kelemahan dan segala macam tapi kita semua tekad akhirnya kita jadi dokter kami jadi dokter Dok. Seperti itu. Nah, mungkin sekarang jauh lebih baik. Saya nggak udah lama nggak karena jauh lebih baik eh, apa peluang-peluang dan keadaannya secara general. Nah, sekarang teman-teman kita yang Muslim, bagaimana mengingatkan? Even sholat pun gitu, susah dan lain sebagainya. Ya,
kita di situlah tantangan dakwah. Di situ kita sama-sama. Coba teman-teman di sini bentuk FSI-nya, apa, coba bikin gimana eh, apa peluang-peluang dakwah itu bisa diciptakan gitu ya. Strategi-strategi dakwah ya. Saya nggak bisa bilang secara apa, menyampaikan secara spesifik, tapi secara general seperti itu. Ya, lihat setiap daerah, setiap tempat ada masalahnya. Ya, zaman dulu waktu zaman awal saya itu zaman masalah masih mempermasalahkan jilbab boleh apa tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Dulu sebelumnya lagi mentoring, lekoan gitu itu menjadi suatu hal yang sulit atau suatu hal yang ilegal dan sebagainya. Tapi dijalankan, gitu ya, dijalankan dan bisa. Nah, teman-teman juga seperti itu. Coba dilihat ya. Kalau masalah berdakwah mengajak ke pribadi gitu ya, sampaikan terus dengan cara yang baik. Ayo sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat, sampaikan terus. Ya, Rasulullah pun seperti itu. Bahkan apa kepada pamannya sendiri ya, sampai eh, apa beliau wafat juga diserahkan balik lagi kepada eh, apakah apa dakwah itu sampai dan didengarkan, itu balik lagi. Yang yang menjadi tanggung jawab kita adalah menyampaikan. Jadi teman-teman sekalian yang tadi ya yang dari Unipa silakan eh, sama-sama eh, apa atur strategi ya, dakwah itu butuh strategi ya. Bagaimana caranya Bang, kalau perlu lobby dokter apa dosennya dan lain sebagainya supaya bisa menjadi suatu hal yang eh, dan mencapai target. Dan di situ tantangan kita, di situ momentum kita, dan itu menjadi suatu hal yang perlu dikerjakan. Demikian ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Barakallah. Ada lagi? Waktu kita sepertinya sudah ini sudah. Oh boleh satu terakhir ya dokter. Setelah ini Satu lagi. kita tutup untuk pertanyaannya, ini yang terakhir dari selamat pagi dokter, izin bertanya, misalnya nih dokter, ketika kita sudah menyusun timeline itu, kemudian ternyata di tengah jalan kita merasa timeline yang kita susun tidak berjalan lancar. Sekiranya kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menyusun ulang atau merevisi timeline kita sebelumnya? Ya, Boleh. anytime deh, kapanpun bisa. Ya, tapi sekali lagi timeline itu menjadi panduan kita. Tapi suatu saat ya ada perubahan. Nah tadi ketika saya menyusun sebagai spesialis kan general tuh saya tulis. Tapi kan waktu itu saya udah bilang spesialis bedah. Tapi pada suatu kondisi saya sudah daftar mau PTT gitu ya, mau ke daerah. Saya udah daftar ke Maluku Utara waktu itu. Dan ternyata ada keputusan Menteri Kesehatan saat itu boleh tidak PTT, tapi bisa langsung sekolah. Udah, saya ambil momen itu gitu loh. Dari itu berubah sedikit gitu ya. Bahwa oh tadi ternyata bisa yang tadi mau ngumpulin uang dulu mau daftar bedah ya saya urungkan niat saya dan kemudian saya daftar ke penyakit dalam. Nah, alhamdulillah inilah saja dulu penyakit dalam. Jadi bisa berubah seperti itu. Jadi silakan eh, buat dulu aja timelinenya, jangan nggak buat dulu, buat timelinenya ya. Nah nanti kalau ada perubahan-perubahan bisa di eh, apa adjust seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu hidup kita ke depan seperti apa ya. Nanti yang belum nikah tiba-tiba ketemu jodohnya orang bukan orang situ gitu ya, dibawa ke daerah lain gitu dan sebagainya, mungkin bisa berubah juga seperti itu ya. Jadi anytime deh bisa berubah dan kita sesuaikan, tapi tetap kita buat patokan. Ya, kalau saya buatnya seperti itu tadi. Umur 25, umur 30, umur 35, umur 40, umur 45, umur 50 dan ke atas. Seperti itu. Ada lagi? Karena kita sudah sampai pada waktunya, kita cukupkan ya teman-teman.
Untuk sesi berikutnya adalah ada sedikit apresiasi dari kami berupa sertifikat. Teman-teman panitia boleh dibantu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dokter. Boleh kita sesi dokumentasi dulu. Silakan, baik panitia. Saya mulai menghitung. 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, makasih ya. Saya izin pamit. Semoga sukses semua teman-teman sekalian. Insya Allah FUDEFKA juga semakin berjaya dan memberikan manfaat bagi eh, apa umat ya. Saya tutup, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam. Baik, silakan, Dok. Memasuki acara berikutnya, teman-teman, kita akan akhiri dengan penutup. Untuk menutup acara kita mohon maaf pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akan diakhiri juga dengan pembacaan doa. Untuk membaca doa akan saya berikan sesinya kepada akhirnya. Baik, marilah sejenak kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna zil qulub qad samaha ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusratik syariatik wa fawasikilhum ala bittaha wa timuddaha wa diha subulaha wa mla'aha binufrika allazi la واشرح صدورها بفقد إيمان بك وجميع التوكل عليك وأحيها بمغفرتك وأمت حال سعادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم عزتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kehinaan. Dengan pembacaan doa tadi berakhir acara kita pada hari ini, dan jangan lupa teman-teman besok adalah agenda akbar kita yaitu Rakernas FUDEFKA. Pastikan teman-teman juga sudah meluangkan waktunya untuk besok hari. Saya akhiri dengan kalimat kita harus bangkit ketika terjatuh